pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom, puji Tuhan. Hari ini kembali kita beribadah bersama-sama. Dan kita bersyukur karena Tuhan kita, Tuhan yang menjadikan setiap kita ada. Amin. Dan kita bersyukur bahwa hari ini kesempatan kita boleh memuji menyembah Tuhan. Dan kita menaikkan pujian kita, syukur kita kepada Tuhan. Mari siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Saya percaya ini adalah awal bulan Februari. Gak berasa ya Bapak Ibu, kita udah lewatin saat Januari itu. Luar biasa, waktu begitu cepat. Maka itu mari kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dia setia, Tuhan kita setia, dan kita diajar untuk tetap setia kepada Tuhan. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih untuk semua kasih karunia yang Kau kerjakan bagi kami. Hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama berkumpul, memuji menyembah Engkau. Tuhan, hadirat-Mu ada di tempat ini memenuhi setiap kami. Berikan kami rasa lapar dan haus akan Engkau Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu berkata orang yang lapar dan haus akan Engkau akan dipuaskan. Tuhan, hari ini kami percaya setiap jemaat-Mu yang datang ke tempat ini, siapapun kami berikan hati kami kepada-Mu Tuhan. Seturut dengan kehendak-Mu, ajar kami Tuhan. Seperti firman-Mu berkata, menghitung hari-hari kami dengan bijaksana. Karena kami tahu Tuhan, kami gak tahu kapan Engkau datang pada kali yang kedua. Tapi kami mau mendapati jemaat Narwas itu adalah jemaat yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Jemaat yang setia kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami akan mulai ibadah kami pada hari ini. Kami percaya kehadiran-Mu luar biasa di tempat ini, memenuhi setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Jiwaku aman bersama-Mu.
nyanyikan dari awal sekali lagi, katakan Bapa kau setia. Bapa kau setia, Bapa kau mulia, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta kau segalanya, segalanya. Tenanglah jiwaku, jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, dan Tuhan kau menyediakan segala yang kami perlukan. Tuhan perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Para jemaat Tuhan sering katakan kau tunjukkan kasih. Amin. Kau menyediakan yang kami perlukan, Tuhan. Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.
Masing-masing setiap kita, masing-masing setiap kita merasakan kemuliaan Tuhan di tempat ini. Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia-Mu Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga Engkau rela mati bagi setiap kami? Siapakah kami ini Tuhan, sehingga Engkau membuat kami berharga di mata-Mu? Siapakah kami ini Tuhan, Engkau mengangkat kami dari lumpur dosa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Haleluya, bersama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Kasih give five, minimal 10 orang katakan kamu luar biasa. Kamu luar biasa. Haleluya. Haleluya. Kita mau menari buat Tuhan, kita mau menyanyi buat Tuhan. Amin. Dia sungguh baik dan sangat baik bagi setiap hidup kita. Haleluya. Ayo tepuk tangan yang semangat bagi Tuhan kita. Haleluya, sama-sama katakan. Dia bangkit bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah. Hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Ya Tuhan Allah kekuatanku,
good to you. Ayo, jemaat Tuhan sendiri katakan, He is so good to you. Amin. Amin. Jesus is so good to you. He's so good. Jesus is so good to you. Jesus is so good to you. And Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Tepuk kita bagi Tuhan kita. Darah anak domba oleh kesaksian kita iblis dikalahkan kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Jemaat Tuhan katakan, oleh darah anak domba. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak. Sekali lagi, oleh darah anak domba. Haleluya, haleluya. Bisa kita tepuk tangan buat Tuhan kita? Saya katakan haleluya. Haleluya, silakan duduk kembali Bapak Saudara. Haleluya. Oleh darah anak domba kita diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Mari siapkan hati kita di hadapan Tuhan untuk dengar firman Tuhan. Hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus juga. Saya percaya kasih Tuhan itu sungguh sudah terbukti dalam hidup kita. Dia ajaib, dia mulia. Thank you Jesus. Telah kami lihat bukti kesetiaan-Mu Tuhan. Telah kami lihat karya-Mu yang luar biasa. Thank you Jesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantianku. Dengan darah-Mu
kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Yes, Lord. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Yes, Jesus, haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Pengorbanan-Mu Tuhan. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, oh cinta pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Yes, Jesus, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Mari pejamkan matamu. Hampiri Tuhan dalam doa dan setiap ucapan syukur. Sungguh Tuhan sangat baik di hidup kita. Kita ada di bawah Tuhan di bulan yang baru, di bulan Februari. Sungguh Tuhan ajaib, 1 bulan sudah Tuhan membawa kita mengharui tahun 2024. Kalau bukan karena kasih Tuhan, kalau bukan karena pengorbanannya, kita tidak layak dan tidak berada di tempat ini. Tuhan terima kasih. Bukan kuat, bukan gagah kami, bukan oleh karena kemampuan kami manusia. Sadar sesadarnya kami hidup semua oleh karena anugerah Tuhan. Layaklah kami mengangkat tangan memuji Engkau untuk berkata, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Engkau yang mengampunkan dosa kami, yang menyembuhkan penyakit kami, melayakkan setiap hidup kami, sehingga hidup kami yang tidak benar dibenarkan, yang tidak kudus dikuduskan oleh Tuhan. Dan terima kasih bulan yang baru menjadi bulan yang baru, bulan berkat. Ada berkat yang baru, kekuatan yang baru, sukacita yang baru menjadi milik setiap kami. Dan kami aminkan, kami datang dan pulang tidak sama lagi, karena Engkau telah hadir melalui ibadah ini, melalui puji-pujian, melalui fellowship, lebih lagi melalui sabda kebenaran firman. Buka hati kami untuk firman itu, karena kami sangat membutuhkan firman Tuhan. Firman-Mu adalah pelita pada kaki, terang bagi jalan kami. Suruhlah Tuhan langkah kaki kami, supaya di dunia yang gelap kami tidak tersesat, karena firman-Mu menjadi pelita yang menerangi setiap langkah hidup kami. Urapi hamba-Mu, pakai dia ajaib luar biasa sesuai mau dan kehendak-Mu. Dan hamba bersembunyi di balik salib-Mu, untuk aku mau katakan kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Berkata-kata buat kami, hiburkan yang susah, kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya, kami pulang sakit
bersabda. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Semua kita yang percaya sorakan 3 kali amin. 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 Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi diberkati Tuhan. Selamat datang di rumah Tuhan. Selamat datang untuk semua kita yang hari ini beribadah memuji Tuhan bersama-sama. Tentunya atas nama gembala dan semua pemimpin mengucapkan salam berjumpa kembali untuk setiap kita yang hadir pada hari ini. Terlebih khusus adalah setiap teman-teman kita yang baru datang dari holiday. Slide please. Teman-teman kita baru pulang dari holiday dan sangat luar biasa tentunya pengalaman-pengalaman mereka sepanjang holiday, baik melalui pulang ke Indonesia tanah air ataupun ada holiday di nasional atau di negara ini. Dan itu semua tentunya satu pengalaman yang sangat-sangat luar biasa. Sekali lagi Bapak Ibu, welcome home to Sydney. Ada satu ungkapan Melayu bilang begini, bahwa jauh perjalanan, luas pengalaman. Kalau kita jauh berjalan, maka kita akan punya banyak pengalaman. Kita melihat hidup yang berbeda dari hidup kita yang biasanya. Kalau kita hidup jangan katanya seperti katak dalam tempurung, merasa selalu benar diri, selalu self-pity atau selalu menjadi selfish, hanya memikirkan diri sendiri. Tapi kalau kita banyak berjalan, maka luas pengalaman. Kita belajar pengalaman dari orang lain. Kita belajar menjumpai banyak orang dari berbagai kalangan. Sehingga kita melihat dunia yang berbeda dari dunia yang biasa kita pergi. Luar biasa. Dan juga beberapa teman mereka ada di cruise. Dan juga ada yang pulang ke tanah air. Dan juga ada yang juga pergi menggunakan darat. Dan tentunya Bapak Ibu, semuanya pengalaman yang luar biasa. Saya dengan 2 teman saya yang dikenal dengan lajang lapuk untuk seketika, kami juga pergi, tidak mau kalah. Kami langsung pergi ke Kawanua sedunia. Kalian boleh pergi ke satu dunia, tapi kami bertiga pergi ke Kawanua sedunia. Bayangkanlah, kami menikmati fellowship di sana dan termasuk kami foto di sana dengan Bapak Konjen. Tapi Bapak Konjen hadir di sana, kami pun hadir. Jadi sikap pun mesti mantap. Tidak boleh tunjukkan jari, takut dari partai mana. Mau sebut mantap, takut nomor 1. Kita mau sebut bis, takut nomor 2. Kalau kita belum sebut salam metal, takut nomor 3. Sehingga waktu foto Pak Sony, kita tegak berdiri. Posisi rapi. Sebab takut tunjuk satu nomor, apa satu jari, takut nanti menjadi berbeda ceritanya. Dan kami bersama pergi ke sana. Siapa 3 lajang waktu itu? Wah, ada Pastor Grant, ada Pak Mas Kristo, ada juga Guntur. Meratapi 3 nasi bersama. Ada Pak Guntur. Bapak Ibu, jauh perjalanan, luas pengalaman. Demikian Tuhan membawa bangsa Israel dengan perjalanan yang begitu luar biasa. Di mana dikatakan dalam ayat Alkitab, setelah Firaun dikatakan dalam ayat ini bahwa membiarkan bangsa itu pergi, Tuhan tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini jalan yang paling dekat. Ini Bapak Ibu sesuatu yang mencengangkan kita. Kenapa Tuhan tidak mengambil shortcut? Mengapa Tuhan mengambil jalan yang jauh? Tentu khotbah 2 minggu yang lalu saya sudah sampaikan itu. Bahkan bukan saja jalan yang lebih jauh, tapi jalan itu ditambah lagi adalah jalan padang gurun. Bukan saja jalan padang gurun, jalan peperangan. Tetapi Tuhan menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun, menuju ke laut Teberau dengan siap sedia berperang. Berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Seolah-olah Bapak Ibu, satu muncul peristiwa pikiran begini, kenapa Tuhan cari kerja? Ada jalan yang lebih dekat, tapi mengapa Tuhan pilih jalan yang lebih jauh? Ada jalan padang rumput, ada jalan padang yang lebih segar, tetapi mengapa Tuhan memilih jalan padang gurun? Semua kita tahu jalan padang gurun, jalan yang tidak mengenakan. Di padang gurun orang panas, oh luar biasa panasnya. Bukan
bukan saja dari terik matahari, tapi dari pasir itu sendiri mengeluarkan panas yang sangat menyengatkan. Dan bukan saja itu, jalan padang gurun, jalan yang berbahaya, ada ular berbisa di sana, dan ada penyamun-penyamun yang siap untuk menjarah hidup manusia. Sekali lagi muncul soalan yang besar, mengapa harus jalan padang gurun? Mengapa harus jalan yang lebih jauh? Minggu yang lalu saya sudah mengkhotbahkan, dan semua kita tentu setuju untuk satu ayat ini yang bilang begini, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanmu. Yang kita pikir jalan baik belum tentu itu yang terbaik. Yang kita pikir itu jalan kehidupan, jangan-jangan itu justru jalan kematian. Itu yang dilakukan oleh orang Majus. Mereka mau ikut kata Herodes, ikutlah jalan kami, lewatlah melalui sini. Tetapi siapa yang tahu hati Herodes? Hati Herodes adalah hati pembunuhan. Hati Herodes adalah hati yang berbau darah. Ingin mereka dibunuh, ingin bayi itu dilenyapkan. Sehingga malaikat Tuhan datang pada orang Majus untuk berkata, hai orang Majus, jangan ikut apa kata Herodes, tapi ikutlah jalan yang lain. Jalan yang lain itu jalan kehidupan. Dan yang luar biasa para Majus itu, mereka tidak mengikuti apa kata telinga mereka, tapi mereka mengikuti apa kata Tuhan. Sehingga mereka mengikuti jalan Tuhan, dan jalan Tuhan itu adalah jalan kehidupan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan pada Bapak Ibu, sekalipun itu mungkin jalan yang jauh, tapi kalau jalan itu jalan kepada Tuhan, jalan kepada kehidupan, jalan kepada yang disebut dengan tujuan yang sebenarnya, ikutilah. Sebab Bapak Ibu, seringkali isi come isi go, mudah dapat, mudah lepas. Di dalam hidup ini ada yang disebut dengan proses. Katakan proses. Kadang-kadang gak enak proses itu, berat, susah. Tapi kita belajar dari pengalaman hidup, isi come isi go. Kalau mudah dapat, mudah juga lepas. Minggu yang lalu saya men-challenge Bapak Ibu untuk bilang begini, kalau punya masalah, jangan cepat-cepat berdoa minta masalahnya diangkat. Karena apa? Jangan-jangan Tuhan sedang melatih kita di sana. Jangan-jangan Tuhan sedang proses kita di sana. Jangan-jangan itu menjadi training iman buat kita di sana. Untuk bilang begini, Tuhan, kalau kau izinkan ini, beri aku kekuatan. Tuhan, kalau kau izinkan ini, beri aku kemampuan. Supaya apa? Kita belajar sesuatu. Alkitab sudah mencatat dalam hidup kita bahwa Tuhan memberikan kita karunia, bukan cuma percaya, tapi karunia menderita. Ada karunia, yes, I believe, tapi ada karunia untuk kita menerima penderitaan. Dengar baik Bapak Ibu, murid tidak lebih dari gurunya. Kalau Yesus Kristus menderita, bukan karena kesalahan, tapi karena kebenaran. Bapak Ibu semua kita hadir di sini harus ikut kuliah yang sama dari guru kita itu. Untuk sekalipun kita dalam hidup ini mau enak, mau nyaman, mau tenang, tapi ingat, setiap orang yang ikut Kristus pasti harus pikul salib. Pasti harus pikul salib. Dan olehnya terimalah karunia, bukan hanya karunia percaya, tapi karunia juga untuk menderita. Sampai Rasul Paulus pun sampai matinya masih ada duri dalam daging. Artinya ada sesuatu penyakit yang tidak memang sembuh, dan dia alami itu. Tetapi berulang kali Tuhan bicara kepadanya, cukuplah kasih karunia kepadamu. Sedang bicara kepada kita dengan baik Bapak Ibu, semua manusia pasti akan mati. Yang sehat pun mati, yang sakit pun pasti mati. Tapi yang jelas adalah jangan sampai kita jual iman kita demi yang namanya kesehatan. Jangan kita jual iman kita demi dari harta benda. Apapun terjadi, sekali setia harus tetap setia sampai pada akhirnya. Katakan amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Bapak Ibu, minggu yang lalu saya berkata, jalan padang gurun itu adalah jalan di mana kita melatih yang disebut dengan padang latihan, padang pembelajaran, padang yang disebut untuk kita mengalami ujian iman. Saya berkata seperti ini untuk kembali merimain Bapak Ibu bahwa sesungguhnya saat engkau sedang menghadapi jalan-jalan padang gurun, jangan kecewa. Katakan jangan kecewa. Karena apa? Kadang memang tidak enak. Tetapi kalau kita tahu ini latihan yang sedang Tuhan buat dalam hidup kita, jalanilah bersama dengan mantap. Karena saya percaya di dalam Tuhan akan ada selalu kata ini, happy ending. Amin. Amin. Kadang-kadang gak enak, saya ngerti gak enak. Tetapi dengan baik tidak akan mungkin ada next level
kalau kau tidak menghadapi yang disebut dengan ujian. Harus hadapi ujian, baru imanmu naik. Harus ikut ujian, baru naik kelas. Mau dasar berkat yang besar, seringkali harus punya yang disebut masalah yang besar. Teman-teman yang pulang dari krus pasti bercerita, ombak Tasmania itu luar biasa. Tetapi dengar baik Bapak Ibu, ombak yang besar harus pada kapal yang besar. Amin. Ombak yang besar pada kapal yang besar, dan kapal itu adalah Caribbean, Royal Caribbean Odyssey. Bayangkanlah ngomong bahasa Inggris mampu belepokan. Kapal krus 5.000 orang masuk penumpang, 2.000 kru, 7.000 orang dalam kapal itu, dan kapal itu berlari. Ombak Tasmania boleh besar sampai kita di dalam pun oleng-oleng. Kita tidak mabuk anggur, tapi kita mabuk laut. Biasanya kita cuma 2 mabuk, mabuk anggur kalau tidak mabuk cinta. Tapi terakhir ada mabuk namanya mabuk laut. Bayangkanlah, oh, itu pun kami alami. Sampai akhirnya saya harus goyang kiri, goyang kanan, goyang kiri, goyang kanan. Orang lihat saya, pendeta main dangdut kah? Bukan, ombak. Ini bukan cerita punya dangdut kawan, tapi ini cerita punya ombak. Tetapi dengar baik Bapak Ibu, laut yang besar, badai yang besar, memang harus pada kapal yang besar. Saya mau bilang begini Bapak Ibu, kalau kau sedang menghadapi masalah yang besar, jangan-jangan ada berkat yang besar di sana. Haleluya, haleluya. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan yang luar biasa. Berarti kalau masalahmu kecil, jangan-jangan berkatnya pun kecil. Tapi kalau masalahmu besar, dan kau bilang Tuhan sangat besar, sudah tidak mampu, dengar, jangan-jangan ada berkat yang besar di sana. Sehingga saya pikir-pikir, kenapa bapak saya dulu kasih nama saya Great Muller. Padahal bapak saya seorang petani, pindah ke Jakarta jadi supir bus. Dan supir bus namanya adalah Gamadi zaman Doloe. Terminalnya di mana? Grogol. Orang Batak tidak bisa bilang Grogol, tapi bilangnya adalah Garogol. Bapak saya supir itu. Tapi entah mengapa di tahun 76 di bulan November tanggal 21, lahirlah saya, langsung dikasih nama Great Muller Sihiti. Orang heran kok namanya Great. Kenapa tidak pakai Great maybe? Atau mungkin yang disebut dengan Grady? Atau mungkin yang disebut nama-nama yang lain? Atau Great tapi pakai D? Kenapa namanya spellingnya G-R-E-A-T? Saya terpikir pusing kepala. Bapak saya petani, no English man, tidak tahu English. Kalaupun disuruh, you can speak English, dia pasti ambil linggis. Tapi hebatnya dia, ditaruhnya nama G-R-E-A-T. Sampai nama ini saya bawa kemana-mana, orang heran. Apalagi ketika kita punya urusan kerjaan, dia pikir, I think you are orang putih, kata dia. Memang putih gigi saya. Dipikirnya saya orang bule, bukan buleleng. Saya bilang sama dia. Tetapi saya percaya begini Bapak Ibu. Kalau ada pun Shakespeare dalam novelnya bilang begini, what is an name? Apalah arti sebuah nama? Tapi di dalam imanku selalu nama itu ada artinya. Karena apa? Tuhan memanggil nama Yakub. Bukan lagi penipu, tapi Yakub Israel. Namamu Abraham. Dari Abraham kepada Abraham. Dari Sarai kepada Sarah. Sedang berbicara ada meaning behind, di balik nama itu. Sehingga saya yakin one day saya akan pergi ke negaranya yang punya nama ini, Great Muller ini. Dan pasti itu ada di negara orang bule. Saya aminkan itu. Karena di kampung saya susah menyebut nama Great. Karena waktu itu saya jadi guru sekolah minggu, tidak pernah dipanggil Great, tapi dipanggilnya apa? Get. Sehingga dipanggil kaget, maksudnya Kak Great. Dipanggilnya kaget. Sehingga saya bilang kaget, kaget. Dan saya pikir dan saya aminkan, one day saya akan pergi ke negaranya bule. Dan tepat tanggal itu adalah bulan Juli di tahun 2007.
2007 saya berangkat ke Australia. Dan saya tinggal di Australia seketika untuk 3 bulan. Lahir anak, pulang lagi ke Indonesia. Saya berpikir sayonara goodbye. Tapi 2015 kembali lagi. Dan tanpa sadar sudah hampir 9 tahun saya ada di negara ini. Apa yang sedang saya mau bicara? Sederhana. God is great. Tuhan itu memang luar biasa. Luar biasa. Besar, ajaib. Badai tidak sedikit, masalah tidak sedikit. Semua harus dihadapi. Karena saya tahu God is great. Tuhan itu memang luar biasa. Datang bukan karena dolar, datang bukan karena sponsor, tapi datang dengan iman. Karena percaya bahwa Tuhan yang luar biasa itu, Dia pasti menyertai dan menyediakan, memelihara setiap orang pilihannya. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, jalan padang gurun sekali lagi jalan pembelajaran rendah hati. Di padang gurun ada rasa haus, di padang gurun ada rasa kedinginan dan kepanasan. Kepada siapa bergantung selain kepada Tuhan? Di saat masalah sedang datang, jangan buru-buru kecewa. Jangan-jangan itu sekolahmu, sekolah kerendahan hati. Sebab kalau orang sudah punya masalah, pasti akan jauh lebih rendah hati. Kalau orang sudah punya pergumulan, pasti akan jauh lebih humble. Olehnya Bapak Ibu, masalah apapun yang Anda punya sekarang hari ini, ingati baik, jangan-jangan dibalik itu ada urusan punya urusan yang namanya adalah supaya hati kita ini jangan sombong, supaya hati kita ini jangan arogan, supaya hati ini jangan congkak, supaya hati ini menjadi jangan takabur, tapi supaya hati ini senantiasa menyadari bahwa hidup ini bukan karena kuat, hidup ini bukan karena gagah, tapi hidup ini adalah hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Yang hebatnya Bapak Ibu, di padang gurun itu Tuhan memelihara bangsa Israel hebat sekali. Boleh baca ayat ini dengan kuat 1, 2, 3. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Baca keras. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Bayangkan Bapak Ibu, 40 tahun Mayer tutup, W tutup, Big W, David John tutup. Tidak ada mall yang buka karena semuanya barang-barang yang gak laku. Sebab apa? Pakaiannya bangsa Israel, sepatunya bangsa Israel tidak rusak sekalipun panas terik. Jangankan panas di padang gurun, panasnya terik matahari Australia saja bisa merusak sepatu. Yang warna coklat bisa berubah menjadi pudar, yang warna hitam bisa berubah menjadi pudar. Tetapi dengar baik, di panas teriknya padang gurun itu sendiri tidak membuat pakaian mereka rusak, tidak membuat sepatu mereka rusak. Sedang bicara kepada kita sederhana, pemeliharaan Tuhan itu sempurna, sempurna dan sempurna adanya. Katakan amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita yang hebat luar biasa ini. Jangan ragu akan kebaikannya, jangan pungkiri akan kesalehannya. Tuhan baik dalam hidup kita. Dan ingatilah baik, Tuhan sanggup pelihara hidupmu bukan cuma 2 tahun. Hai Pastor Greg, bukan cuma 9 tahun. Hai Pastor Greg, bukan cuma 10 tahun kau di Australia. Hai Pastor Greg, 40 tahun bangsa Israel, Tuhan memeliharanya dengan sempurna. Makanya setiap orang yang percaya kepadanya, jangan ragukan bahwa Tuhan sanggup memelihara kita sempurna adanya. Cukup makan minum, cukup kita jalan-jalan, cukup kita bikin pesta, cukup kita datang ibadah, dan semua Tuhan sediakan dengan luar biasa adanya. Beri sorak-sorai dulu tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Oh, haleluya. Amin. Wah, bayangkan, pakaian tidak rusak, sepatu tidak rusak. Kita baru punya sepatu 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, jangankan 1 tahun, udah langsung mulut buaya. Tapi sepatunya bangsa Israel 40 tahun tidak rusak. Hebat sekali. Tuhan manakah Tuhan seperti dia? Oh, Yesus mana Yesus seperti dia? Tuhan mana yang ada seperti dia? Yang memelihara yang paling kecil, yang tidak dipandang manusia pun dia pelihara. Sepatu kan urusan kecil, pakaian kan urusan remeh-temeh.
Tetapi yang kecil pun, yang tidak dianggap manusia berharga, Tuhan sanggup pelihara. Apatah lagi hidupmu, jantungmu, hatimu, ginjalmu, yang kau anggap itu mahal, pasti Tuhan sanggup pelihara. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengar satu kata nubuatan ini. Pakaian saja bisa Tuhan pelihara, yang gak mahal. Sepatu saja Tuhan bisa pelihara, yang gak mahal. Apalagi jantungmu. Dengar, jantungmu Tuhan bisa pelihara. Oh, luar biasa. Kau mungkin punya ginjal sakit, kau mungkin punya hati sakit, paru-paru sakit. Kau berkata, mahal ini Pak Pendeta. Saya setuju dengan Anda. Untuk saya mau bilang begini, Tuhan pun sanggup pelihara itu. Tuhan pun sanggup sembuhkan itu. Oh, haleluya, semangat saya kali khotbah ini. Untuk saya mau encourage iman Bapak Ibu, maju terus dalam Tuhan. Kata dokter memang betul, tapi kalau kata Tuhan itulah yang pasti terjadi. Kata dokter memang tidak salah, itu menurut ilmu pengetahuan. Tapi kalau kata Tuhan, dokter di atas segala dokter sembuh. Dokter apapun di dunia ini manusia pasti hands up. Karena apa? Bos, big boss yang dari atas sudah bicara. Sembuh ini anakku, pulih ini anakku, mujizat ini untuk anakku. Dan aku percaya Bapak Ibu, Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Bangkitkan imanmu. Amin. Amin. Wow, luar biasa. Apa yang kita bisa pelajari Bapak Ibu? Di padang gurun bukan cuma bangsa Israel, Yesus pun di padang gurun. Jangan lupa itu. Yesus pun dites. Tuhan membawa dia ke padang gurun roh. Dan setan mentes dia untuk 3P. Yang pertama adalah, mana priority buat kamu? Perutkah atau firman Tuhan? Perutkah atau firman Tuhan? Nasikah atau firman Tuhan? Dan hebatnya Yesus lulus dalam hal itu. Dia bilang manusia hidup bukan dari roti nasi saja, tapi manusia juga hidup dari firman Tuhan. Makanya saya sebut mantap dengan Bapak Ibu yang hari Minggu tetap berkata, Pak Pendeta, apapun terjadi di luar sana, saya akan tetap ibadah. Luar biasa. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan Tuhan tambahkan. Kalau kita utamakan Tuhan, yang lain menjadi urusan yang kedua. Haleluya. Oh, hebat sekali. 2024, mari kita semakin setia. Yang dulu lambat 2023, 2024 jangan lambat lagi. Ingat baik, manusia tidak hanya hidup dari roti nasi saja, tapi manusia juga dari hidup firman Tuhan. Kalau tahun yang lalu kita masih up and down ke gereja, bolong-bolong rapotnya, dengan kita iman kapal selam, kadang muncul, kadang tidak muncul, kadang naik permukaan. 2024 makin setia untuk Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. 2024 kita mau maju terus. Saya belajar begini Bapak Ibu, kalau kita mengerjakan pelayanan dengan cara yang sama seperti tahun yang lalu, hasilnya pun pasti hasil yang sama. Hal yang membuat pelayanan itu mati adalah kalau kita menjadi zona nyaman, tidak mau berubah. Pendeta ini harus belajar setengah mati. Bapak Ibu kan dengar khotbah saya tiap minggu. Saya pikir-pikir kok sama Bapak Ibu ini nggak bosan dengar saya khotbah. Saya sendiri kadang-kadang bosan. Saya lihat di YouTube, siapa itu? Gelek-gelek lagi dia, gini-gini lagi dia. Sakit kayak itu Great Muller. Tapi setengah mati saya harus belajar. Baca buku ini, berdoa. Saya berdoa supaya jangan sampai khotbah saya membosankan Bapak Ibu. Karena apa? Jangan sampai saya ada di zona nyaman. Tahulah gereja Narwastu ini tidak banyak pengkhotbah tamu. Cuma pendeta yang satu ini saja sering khotbah. Tapi saya melihat Bapak Ibu, enak-enak aja, anteng-anteng aja. Tapi dalam hati saya bilang begini, Tuhan, mereka setia bukan karena saya, tapi mereka setia karena Tuhan. Tuhan, aku mau tetap upgrade diri saya. Kadang-kadang saya duduk di depan TV, dilihat YouTube, belajar dari orang lain, belajar khotbah, baca buku ini, harus inovatif, kreatif. Kalau tidak, pasti akan ditinggalkan. Sama halnya dengan pelayanan yang ada. Mari kita kerjakan lebih sungguh-sungguh. Saya dengan para pemimpin gereja berpikir banyak bagaimana gereja ini pelayanannya begitu mantap. Kita tiap minggu ada ibadah dan tiap minggu ada worship leader. Saya bilang sama Ibu Yuli, tolong dimantapkan untuk bagian present worship.
Supaya apa? Firman sudah mantap, praise worshipnya sudah mantap, dan apa yang terjadi? Dua bagian ini boleh hebat. Saya yakin jemaat pun pasti rindu dan pasti mereka diberkati. Dan hari ini puji Tuhan kita ada screen cukup besar. Sekalipun dia nampaknya bergolek-golek begini, pasti tahu ini screen datangnya dari Surabaya. Harus dimasukkan di cover, dan covernya harus bergolek-golek. Jadi saya bilang sama ibu, kenapa bergolek-golek? Oh, lupa setrika. Karena kalau setrika pasti listrik turun. Saya bilang tolong disetrika minggu depan supaya jangan bergelombang. Orang berpikir seperti di padang gurun, tahu-tahu seperti di tepi pantai, sebab berombak-ombak. Dan dia bilang oke. Artinya Bapak Ibu sederhana, mari kita tingkatkan pelayanan kita. Jangan main-main, jangan hanya di zona nyaman. Pak Pendeta sudah cukup 40 orang Pak. No, Tuhan kita kasih ruangan yang hebat dan besar. Kita penuhi dengan jiwa-jiwa. Katakan amin. Katakan amin. Tuhan sudah berikan kita tempat yang baik. Mari kita berpikir 2024 pelayanan kita semakin kita majukan. Pak, ada satu bapak di sini berkata kepada saya, Pak Pendeta, tolong yang melayani bajunya jangan pakai kaos. Saya bilang saya setuju. Kita harus kasih pelayanan yang terbaik untuk Tuhan. Pendeta ini pun khotbah harus pakai jas. Kenapa pakai jas? Bukan mau sok-sokan punya jas. Ini pun tinggal satu-satunya. Tetapi Bapak Ibu pakai jas begini karena perjamuan kudus. Panas nggak kira-kira? Wow, Bapak itu ngomongnya enak sekali. Panas, yang merasakan panas. Tapi demi profesionalisme kita harus tampil begini. Habis kebaktian nanti bukalah jas ini, tinggal dikipas dari belakang seperti kipas orang, seperti mengkipas sate. Apa artinya? Untuk pelayanan ada harga yang harus dibayar. Tidak mau kita yang cincai punya, tidak mau kita yang biasa-biasa. Kalau yang biasa-biasa tinggalkan itu 2023. 2024 kita belajar excellent, kita ciptakan pelayanan yang mantap luar biasa. Semalam saya di-challenge dengan satu challenge yang begitu hebat. Dia bilang, Pak, bolehkah ambil orang di airport? Jam berapa? Jam sekian. Saya merenung berdoa, oh Tuhan, dinaikkan harganya supaya Bapak tetap ambil. Saya bilang tidak, saya harus tetap pergi ibadah dan saya harus tetap sama jemaat. Jam segini Pak, saya bilang tidak mau. Saya harus tetap ada di jam 10 sampai jam 12 untuk menemani jemaat beribadah. Pak, jam begini Pak, tetap saya tolak. Karena saya mau katakan, hari Minggu Pak Greg harus dengan umatnya, dengan dombanya. Karena itulah saya dipanggil di sini jadi pendeta dan bukan jadi pendekar. Artinya sederhana Bapak Ibu, di pelayanan ini mari kita belajar doing excellent, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Yang setuju dengan saya, yuk beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita yang hebat, luar biasa. Sekali lagi Bapak Ibu, luas jauh perjalanan, luas pengalaman. Jalan inilah yang Tuhan pilih untuk bangsa Israel. Muncul pertanyaan, Pak Pendeta, kenapa jalan peperangan? Kan damai-damai aja kan udah enak. Yuk kita belajar konteks daripada kisah ini. Keluaran 13 berbicara seperti ini, khususnya di Keluaran 14 bilang begini, baca dengan kuat 1, 2, 3. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka apa? Berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita, kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya, serta ia membawa 600 kereta terpilih, ya segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya. Bapak Ibu, bangsa Israel baru keluar, belum keluar sepenuhnya dari Mesir. Dengan tulah yang 10 itu dan tulah yang terakhir itu, akhirnya Raja Firaun itu melembutkan hati. Karena apa? Semua anak sulung bangsa Mesir itu mati. Semua anak sulung pegawainya mati. Semua anak sulung yang ada di sana pun mati. Termasuk anak sulung hewan pun mati. Tercabarlah hatinya Raja Firaun. Berkata, ini gak main-main. Sudah Tuhannya Israel yang langsung turun tangan. Dan Tuhan melembutkan hati mereka. Dan akhirnya membiarkan bangsa Israel itu pulang. Tetapi tiba-tiba terkejutlah mereka dan melihat, aduh,
siapa lagi yang akan kerjakan pekerjaan ini? Kita mau mengerjakan mereka dan tanpa gaji. Kita diuntungkan dengan pekerjaan mereka. Mereka adalah budak, mereka adalah hamba. Dan yang terjadi adalah tersadarlah akhirnya Firaun. Kemudian dia berniat begini, tidak, aku tidak akan biarkan bangsa itu pergi. Aku akan kejar mereka. Disuruhnyalah semua kereta, disiapkanlah semua perwira, disuruhnya semua rakyat untuk bilang begini, kejar bangsa itu, lari kejar mereka, tangkap mereka, bunuh mereka, bawa mereka ke sini yang masih hidup, supaya mereka tetap jadi budak di negeri kita. Ayat berikutnya bilang begini kepada kita, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Baca bersama dengan kuat 1, 2, 3. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Yuk baca dengan kuat 1, 2, 3. Dan mereka berkata kepada Musa, apa? Apakah karena kita ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir ini? Keras. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Bapak Ibu, bangsa Mesir sudah mendekat. Apa yang mereka mau kerjakan? Pada mereka tidak ada panah, pada tangan mereka tidak ada tombak, tidak ada senapan senjata, kuda yang mereka punya pun tidak ada. Bangsa Mesir itu semakin dekat dan siap berperang melenyapkan bangsa Israel itu. Menariknya Bapak Ibu, mereka datang kepada Musa. Apa kira-kira kata Musa? Baca bersama dengan kuat ayat ini 1, 2, 3. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu keras, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya pada hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selamanya. Keras. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Hal yang pertama Bapak Ibu, di dalam perjalanan peperangan adalah jangan takut. Alkitab kita memang cerita banyak tentang peperangan fisik. Tetapi ingin saya mengatakan pada Bapak Ibu, di zaman alam perjanjian baru, kita sudah tidak lagi peperangan fisik. Tetapi ilmu strategi yang ada pada setiap peperangan perlu kita ambil contoh. Dan contoh itu adalah di setiap menghadapi peperangan, jangan pernah takut. Peperangan apapun itu. Sebab apa? Takut hanyalah istilah lain dari kalah sebelum berperang. Kalah sebelum berperang. Mentalitas penakut tidak layak dibawa ke medan perang. Orang Kristen dengan baik, kalau Tuhanmu hebat, Tuhanmu sumber penuh kuasa, Tuhanmu luar biasa, dengar, mengapa kamu takut menghadapi hidup ini? Bukankah ayat tadi bilang begini, sebab Tuhan akan berperang ganti kamu. Masih ingat cerita Gideon tentunya kita. Dari 32.000 orang itu disaring Tuhan, dan terakhir tinggal 300 orang. Tetapi dengan 300 orang itu dapat mengalahkan ratusan ribu seperti belalang jumlahnya bangsa Midian. Tapi ketika Tuhan menyaring pasukan yang 300 itu, tahu Bapak Ibu, Tuhan menyaring yang takut pulang. Karena apa? Yang takut tidak layak dibawa ke medan perang. Ayat ini bilang begini, baca bersama 1, 2, 3. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar, apa? Biarlah ia. Kira-kira yang takut dari 32.000 itu berapa orang yang takut? Baca keras ayat putihnya 1, 2, 3. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah berapa? Bayangkan Bapak Ibu, dari 32.000 yang tinggal cuma 10.000. Berarti yang takut berapa orang? Bayangkan,
sedang memberi gambaran kepada kita. Banyak orang hidup di tengah-tengah dunia sekarang. Lebih banyak orang takut. Kok Pak Pendeta tahu? Ayat ini sedang bicara kepada kita bahwa ada banyak orang di hidup ini yang takut apa Pak Pendeta? Takut ini. Takut manusia, takut masa depan, takut miskin, takut setan, takut gagal, dan apa? Takut mati. Coba tanya dengan sebelah, dari 6 itu kamu berapa bilang dengan dia? Ada 6 ini Bapak Ibu, takut mati. Ada orang takut manusia. Sampai mau pilih pun, ini kan kita mau pilih nih. Dia takut. Dia mau pilih nomor 2, takut dimarahin sama istrinya karena istrinya selalu pakai lipstik merah. Kamu tahu kan aku sudah pakai lipstik merah? Sebelum kita memilih, merah artinya berani. Kamu berani melawan, kamu mau pilih biru. Karena lipstikku sudah merah. Aku Megawati, merdeka. Bro, kalau masih paspormu Garuda, saya baru dapat undangan juga dari konsulat. Datang katanya tanggal berapa tuh? Tanggal 10. Memilih di konsulat. Jangan takut. Apa yang ada kata hati nurani, pilihlah. Sudah kamu doakan, mau nomor 1 kah, nomor 2 kah, nomor 3. Yang jelas, kalau bisa jangan golput lah. Pergilah ke sana, pilihlah sesuai dengan doamu dan hati nurani. Dan saya percaya, siapapun yang terpilih, mau hitam kah, mau putih kah, mau biru kah, mau merah kah, kuning kah warna bajunya, yang jelas dengar, itulah ketentuan dari Tuhan. Kita tanggal 10 memilih di sini, di Indonesia tanggal berapa tuh? 14, Valentine Days. Pas tanggal 14. Jadi kita di sini memilih tanggal 10. Pilihlah. Kalau sudah dapat undangan itu, kalaupun tidak, coba cek emailnya, cek di spam. Jangan-jangan Anda pun ikut diundang. Saya pun kaget. Loh kok ada? Padahal kemarin itu saya ditanya. Saya pikir-pikir gak perlulah. Sebab kadang saya ditanya, Pak Pendeta mau pilih siapa? Saya bilang, saya mau pilih Jokowi. Hah? Jokowi kan sudah tidak ini. Pokoknya Jokowi. Tapi kan gak ada lagi. Pokoknya Jokowi. Tapi kan gak ada lagi. Pokoknya ya udah, ya wes, gak usah. Saya bilang. Tapi saya lihat harus memilih. Karena apa? Satu suara itu bisa buat perbedaan. Mau 2 putaran kah? Mau 1 putaran kah? Yang jelas, pergilah sekali lagi. Jangan takut sama manusia. Kalau mau pilih, pilih aja dengan damai sejahtera. Berbeda bukan berarti bermusuh. Kadang kita tidak sepakat untuk sepakat. Dan artinya, disagree for agree. Artinya, pilihlah yang sesuai dengan hati nurani. Amin. 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 Kalau sudah Anda pilih itu, doakan supaya pemimpin itu, bukan ada yang pemimpin sempurna, tidak ada. Yang ada adalah yang kita pilih. Barometernya, parameternya sederhana. Orang itu takut akan Tuhan, bukan benci Injil Tuhan. Yang kedua, pemimpin itu jujur, tidak korupsi. Yang ketiga, pemimpin itu adalah yang memimpin, mencintai rakyat. Siapa dia? Jangan tanya saya. Takut kena YouTube ini. Lalu kemudian dia bilang, Pak Pendeta sudah menyuruh kita pilih nomor ini. No. Tapi parameter itu sengaja saya beri untuk Bapak Ibu hati nurani Bapak Ibu. Pilih yang terbaik. Yang kedua, kadang-kadang orang takut masa depan. Banyak orang tua pikir begitu. Ini nanti anak saya ini jadi apa? Ada orang tua yang begitu. Sampai stres, overthinking. Sampai dia bilang nanti masa depannya bagaimana ini. Takut sekali. Bapak Ibu, seringkali yang kita takutkan justru yang kita terjadi. Kita takutkan anak kita nanti jadi gelandangan. Jadi gelandangan. Kita takut anak kita miskin. Jadi miskin. Dan yang ketiga, ada orang takut miskin. Sampai pelitnya pun setengah mati. Pelitnya setengah mati. Setiap pergi restoran, selalu bawa take away. Setiap pergi ke restoran, pelit pergi take away.
Ngomongnya pun nasi, kata dia. Beli apa? Pakai lauknya apa? Ayam, kata dia, kuah. Tapi terakhir dia bilang, kuahnya aja. Mau beli ayam aja, dia mau kuahnya aja. Bayangkan Bapak Ibu. Saya mau katakan pada Bapak Ibu, jangan begitulah. Mau makan aja kok main perhitungan. Mau makan aja makan dengan bebas, sejahtera, puji Tuhan. Jangan sampai takut miskin. Nanti kalau saya sumbang ini, saya beri ini, tolong itu, miskin. Nanti saya dengar, yang kau takutkan kadang itu bisa terjadi. Saya melihat tidak ada orang kaya, bilioner yang tidak dermawan. Harapkanlah ada 10 orang kaya di dunia ini, 10-10-nya orang dermawan. Kalau nyumbang ke yayasan bukan main, luar biasa mereka. Oh, mereka mencuci pajak, Pak. Terserah mau cuci pajak atau tidak. Tetapi tidak, mereka pernah hanya mereka kejar cuan, tapi mereka juga mau memberi. Saya baca nonton di filmnya, di podcastnya Helmi Yahya. Orang Tionghoa itu punya 3C di dalam hidupnya. Mereka orang kaya. Dari 10 orang kaya di Indonesia, 8-8-nya itu orang Tionghoa. Lalu kemudian dibeda, mengapa orang Tionghoa itu bisa kaya? Oleh 3C. Yang pertama, mereka mengejar cuan. Untung. Kalau bisnis ini bikin untung, mereka akan kerjakan. Dia akan kerjakan. Yang kedua, mereka itu kalau bekerja memang kerja keras. Yang kedua, bukan cuma cuan. Yang kedua, C yang kedua, namanya adalah cengli. Bukan cenglung, cengli. Kalau cenglung itu main silat. Cengli artinya adalah mencoba sefair mungkin. Jangan injak orang supaya kau naik. Jangan tekan orang kau naik. Tapi kerja keras. Kalau Anda pemalas, jangan harap kau kaya. Kalau Anda malas, jangan harap kau jadi kaya. Makanya Amsal bilang begini, hai pada pemalas. Hai pemalas, belajarlah bukan pada Pastor Greg, belajarlah kepada semut. Orang malas tidak mungkin bisa kaya. Orang malas akan miskin dan ditimpa miskin. Oleh karena apa? Malas. Guru orang malas bukan ibu guru. Guru orang malas adalah semut. Yang ketiga C, bukan cuma cuan, bukan cuma cengli. Yang ketiga C, kira-kira apa Bapak Ibu? Kayak nama restoran. Kira-kira apa ya? Ini ada di sana Daud ini. Andi lauknya di sini pun tidak ada. Ya, kira-kira yang pertama itu cuan, yang kedua itu cengli, yang ketiga kira-kira apa? Tolong jangan dibilang cewek ya. Yang ketiga apa supaya kita bisa hidup sukses dan kaya? Yang ketiga adalah siapa yang bisa jawab dapat sepeda. Ada yang tahu? Hanya Bapak yang tahu dan Bapak yang di sorga. Sekaya-kayanya orang di Indonesia, tetap orang Tionghoa itu kita bisa belajar. Mereka itu orang yang bekerja keras, bukan main. Sehingga mereka ada di top leader. Dan yang ketiga itu adalah, Anda mau setuju atau tidak? Yang pertama cuan, yang kedua cengli, yang ketiga adalah harus cincai. Jangan terlalu tamak dengan uang dan keuntungan. Harus belajar juga, mau rugi-rugi dikit pun, cincailah. Jangan terlalu gini sama harta. Harus belajar, udahlah, apa? Cincailah.
Jangan terlalu stres. Cincailah. Saya pikir-pikir betul juga. Kalau kita anak Tuhan, jangan pernah takut miskin. Sampai harus memberi pun hitung-hitungan. Memberi kepada Tuhan tidak pernah rugi. Minggu depan saya berharap kita bisa ada rapat pembubaran Natal, atau mungkin minggu ketiga panitia Natal. Suksesnya Natal itu adalah karena saya tahu ada banyak hati yang dermawan luar biasa, yang begitu murah hati, generous sekali untuk memberi. Dan benar nama Narwastu itu tidak salah. Minyak itu mahal, minyak itu wangi. Sekalipun harga minyak itu upah seorang buruh dalam 1 tahun bekerja, tetapi minyak itu untuk Yesus, ditumpahkan untuk Yesus. Jemaat Narwastu, jemaat yang murah hati memberi. Sebab sudah terlalu mahal, terlalu besar yang Tuhan sudah berikan. Dijauhkan hati pelit, hati kikir, hati kedekut, hati yang dimana merasa diri, aku memberi, aku menjadi takut nanti miskin. Tapi belajar kita memberi karena kita tahu Tuhan sangat murah hati, dan kita pun bermurah hati untuk semua kebaikannya. Yang ketiga, ada orang takut miskin. Yang keempat, ada orang takut setan. Oh, ada orang jenis begini. Di gereja bukan main rohaninya, tapi jumpa hantu, jumpa setan, kuntilanak pun lari dia. Ada orang begitu. Pak Pendeta, bagaimana mau cari usir setan dari rumah? Mudah saja. Bilang itu sama setan, setan, in the name of Jesus, speak Jesus sama dia. Maka nama Yesus, nama di atas segala nama. Setiap lutut berteluk tidak mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, setan pasti akan dikalahkan. Katakan amin. Panggil nama Yesus itu. Ada banyak pengalaman orang hampir ditindih dengan roh jahat, gak bisa napas. Panggil nama Yesus, Yesus, pasti engkau akan bangun. Ada banyak orang dikejar-kejar kerbau saat dia tertidur. Kerbau kejar-kejar, ular mau patuh, tapi dia panggil nama Yesus, dia hidup kembali. Tapi Pak Pendeta, kalau setannya sudah kita usir dalam nama Yesus, setannya tidak pergi, bagaimana? Ada doa yang kedua, panggil Pak Pendeta. Maka Pak Pendeta Greg ini akan berdoa dan akan bilang begini, setan, kau keluar dari rumah ini. Kalau kau tidak keluar, kau yang bayar rent. In the name of Jesus. Enak baik dia. Tidur di rumah, tinggal di rumah, nggak bayar rent. Maka kita usir dia, kita kasih bill jelas-jelas sama dia, biar dia tahu Australia punya rent, bukan main. Bapak Ibu, ada orang takut gagal. Mau bikin ini takut gagal. Tidak ada pebisnis unggul, pebisnis hebat yang tidak pernah gagal. Semua kita pernah gagal. Tetapi sekali lagi saya katakan Bapak Ibu, gagal sekali bukan gagal selamanya. Orang benar itu 7 kali jatuh. Berapa kali dia bangkit? 7 kali dia bangkit. 2024 mau sukses, jangan takut gagal. Coba lagi. Bagi orang sukses, gagal artinya sukses yang tertunda. Pendeta ini pun banyak kali gagal. Gagal. Kadang-kadang pulang ibadah, sedih saya. Saya sepertinya khotbah tidak memuliakan nama Tuhan. Kadang-kadang merasa absen. Aduh, sepertinya khotbah kurang mantap hari ini. Makanya kadang-kadang saya merenung. Jangan tanya kemana Pak Greg. Kadang-kadang dia harus merenung. Sebab saya selalu berpikir mau beri khotbah yang terbaik. Tapi Tuhan ajar kembali, nah bangkit, nah belajar lagi. Sebab pendeta ini kalau jarang baca buku, kata-katanya pun belepotan. Tapi kalau banyak baca buku, kata-katanya lancar, bisa lancar. Saya harus belajar lagi dan belajar lagi. Sekali lagi Bapak Ibu, jangan takut gagal. Kalau mungkin engkau pernah diputus cinta, jangan langsung trauma. Memang laki-laki semua buaya. Tunggu dulu bro, masa semua laki-laki buaya? Menurut fashion ada 2 jenis buaya.
Buaya yang pertama adalah mulutnya ke sini, namanya lakos. Dan menurut orang Malaysia, buaya yang kedua brandnya adalah krokodil, mulutnya ke sini. Nah, kalau mulutnya buaya darat lain, bukan ke sini, tapi ke sini. Jadi jangan gara-gara diputus cinta lalu Anda kemudian marah dan bilang semua cewek memang racun dunia. Tunggu dulu bro. Mungkin yang Anda bukan dapatnya yang disebut dengan tulang rusuk, tapi tulang busuk. Kenapa harus kecewa? Percayailah, ikan tidak hanya seekor, kumbang bunga tidak hanya sekuntum. Patah satu tumbuh, jangan satu aja tumbuhnya. Takut nanti jadi 1000 ceweknya. Patah satu tumbuh lagi. Artinya jangan pernah takut gagal. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya keledai yang jatuh ke dalam lubang yang sama. Tetapi anak Tuhan, kalau kita gagal, kita belajar dari kegagalan. Jauh lebih smart kita belajar dari kegagalan orang. Kita lihat tetangga kita gagal pernikahannya, kita pukul diri bilang, aku gak mau gagal pernikahan saya. Kalaupun pernah mengalami kegagalan, bilang sama diri, tidak, aku bukan mencari wanita yang sempurna, tapi aku mencari wanita yang Tuhan pilihkan di hidup saya. Kalau kau bilang pilih wanita sempurna, dengar laki-laki, kau harus sempurna dulu. Egois banget lo. Lo mau perempuan sempurna, lo sendiri tidak sempurna. Ada banyak wanita pun begitu. Saya mau punya suami yang sempurna. Lo kawin aja sama Tuhan Yesus. Justru kita menikah dengan laki-laki yang tidak sempurna. Makanya dalam counseling marriage dibilang begini. Dengar nih. Di dalam counseling marriage begini. Sebelum kau menikah atau setelah menikah, kau harus punya hati pengampunan. Kalau kau tidak punya hati-hati yang mengampuni, jangan menikah. Pasti kau akan kecewa. Sebelum kau menikah atau setelah kau menikah, kau harus memiliki hati yang mengampuni. Kalau kau tidak punya hati yang mau mengampuni, jangan menikah. Karena yang kau akan nikahi adalah laki-laki yang tidak sempurna. Yang kau akan nikahi adalah wanita yang tidak sempurna, yang bawelnya setengah mati. Saya bilang sama istri saya, sayangku, kita harus memperbaharui kualitas hubungan kita. Mulai dari hal-hal yang kecil. Sebab takutnya cinta itu sudah hambar. Kalau cinta sudah hambar, bahaya. Khususnya laki-laki yang disebut dengan semakin tua, semakin menjadi tua-tua keladi. Banyak baca buku, dengar konseling orang, perbaharui perkawinan. Kalau tidak, cinta hambar, lain cerita. Sudah. Kalau kau gak bisa mengampuni, repot dalam urusan pernikahan. Udahlah, cincailah. Ada orang takut mati, rajin ke gereja, rajin bukan main. Nyanyinya pun milik mulutnya sampai miring-miring. Kalau kita kehilangan besar, walau dia berperang. Bukan main. Tapi kalau ditanya siapa yang di sini takut mati, oh dia paling takut mati. Takut mati. Sekali lagi Bapak Ibu, apa artinya iman kalau kita takut mati? Gak takut mati saya. Kematian itu harus seperti Paulus berkata adalah keuntungan. Gak perlu ditakuti, kapanpun dia datang. Yang jelas saya bilang sama Tuhan, Tuhan,
Please tell me, katakan sesuatu padaku sebelum aku mati. Supaya aku tahu penggembalaan ini kepada siapa dia akan diteruskan. Dan saya tidak mau mati karena jantung. Saya tidak mau mati karena tumor. Saya tidak mau mati karena kanker. Tapi saya mau mati karena memang Tuhan yang panggil. Jangan mati karena kanker. Jangan mati karena tumor. Tapi matilah karena memang sudah waktunya Tuhan. Haleluya. Amin. Tapi jangan bombastis seperti Khairil Anwar dalam puisinya berkata, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Tidak ada orang yang hidup 1000 tahun lagi. Tetapi yang jelas, jangan pernah takut mati. Haleluya. Amin. Yang takut mati biasanya apa? Cepat mati. Tapi yang gak takut mati biasanya panjang umur. Baca ayat ini. Takut kepada orang, 1, 2, 3. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan, apa? Ketakutanmu itu bisa menimpa kamu. Jadinya jangan overthinking. Takut ini, takut ini, takut ini, takut ini, takut ini. Akhirnya mati di tempat. Takut virus, takut kuman, takut bakteri, takut ini, takut ini, takut ini. Akhirnya mati bukan karena virus, tapi mati karena takut. Ada juga orang takut sama mertua. Masih hidup lagi orangnya. Mertua bukan untuk ditakuti, tapi mertua harus dibawa jalan-jalan. Nah, itu nih. Rugi banget takut sama mertua. Bukan main di gereja imannya mantap, tapi yang mertua sendiri takut. Ngapain takut sama mertua? Mertua bukan untuk ditakuti, tapi mertua harus dibawa naik kurus. Cuma Daud yang mengamenkannya. Woi, luar biasa. Baru ada dari Senin naik dari Sentiong ya. Naik kurus. Foto nggak kemarin tante begini? Luar biasa foto-fotonya, mantap sekali. Kita selesaikan khotbah ini. Minggu depan lagi kita khotbah lagi. Poin kita berikutnya apa? Nih. Oke. Ya. Ketakutan adalah penipuan. Hal tampak lebih buruk daripada sebenarnya. Ketika kita memiliki masalah dan dikendalikan oleh rasa takut, masalah sering terlihat jauh lebih besar dari yang sebenarnya. Yosua dan Kaleb dengan para pengintai. Pengintai itu bilang begini, orang-orang di sana raksasa, kita ini cuma semut. Orang ketakutan itu adalah penipuan, tipuan. Kadang-kadang gak seperti yang terjadi sebenarnya. Tapi kalau sudah orang takut, oh dia bersimultan, berkembang. Oh ya takut. Padahal orang-orang di sana, kata Yosua dan Kaleb, bisa kita kalahkan bersama Tuhan. Tapi pengintai yang lain ceritanya bukan main. Raksasa, oh dia tukang makan orang, oh mereka itu, Berarti orang kepo bukan cuma zaman sekarang, zaman dulu pun sudah orang kepo. Cerita masalah bibir yang sampai mirip-mirip. Oh raksasa, mati kita, mati lo. Ketakutan itu penipuan. Yang kedua, ketakutan adalah lawan dari iman. Kalau Anda takut, sebenarnya Anda sedang cerita bahwa kamu sebenarnya tidak ada iman. Makanya kalau istrimu sedang ngomong sesuatu dan takut, bilang sama dia, jangan-jangan kau kurang iman sayang. Kau takut kelaparan, kau takut miskin, jangan-jangan kau kurang iman. Kalau ada suami bilang, gimana nih, bilang sama dia, darling, honey, jangan-jangan kau kurang iman.
makanya pilih amin. Di mana imanmu? Kata ayat itu. Yang ketiga, sebab Tuhan memberi kita bukan roh ketakutan, tapi Dia memberikan kita roh yang membangkitkan. Haleluya. Haleluya. Tuhan gak kasih roh ketakutan, tapi Tuhan memberikan roh yang membangkitkan. Jika Tuhan di pihak kita, siapa yang lawan kita? Very simple. Jika Tuhan di pihakmu, kamu takut apa, bro? Kalau Tuhan di pihakmu, takut apa? Takut miskin? Gak bakalan. Tuhan bisa pelihara bangsa Israel, gak perlu ada beli baju baru, gak boleh beli kasut baru, sempurna. Takut apa? Kalau Tuhan di pihakmu, kenapa takut sama manusia? Sedang saya bilang dengan diri saya, hai Pastor Greg, bulan ini kau sedang urus imigrasi, kenapa kau harus takut? Jika Tuhan di pihakmu, urusanmu beres dengan imigrasi. Ini bulan-bulan yang genting buat kami keluarga. Sedang berdoa, Tuhan, bagaimana kelanjutan yang ada? Dikasih nominal harta, uang, sekian ribu harus bayar, sekian ribu harus bayar, sekian ribu harus bayar. Hampir mau pingsan. Gak jadi. Takut gak diurus visanya. Jika Tuhan di pihakmu, kenapa kau harus takut? Haleluya. Haleluya. 9 tahun sudah Tuhan bawa pelihara di sini. Masa mau urus yang satu ini masih takut? Hebat. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Ayat ini lebih powerful. Jesus is the one who loves us. Tuhan Yesus akan bertanggung jawab atas hidup kita. Nyawanya aja diberikan. Masa yang lain Tuhan gak bisa berikan. Amin Bapak Ibu. Anda sedang minta sembuhan, Anda minta pemulihan, Anda minta berkat, nyawanya aja diberikan. Ada perjamuan kudus setiap minggu pertama. Masakan yang lain Tuhan tidak bisa berikan.